wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Mesya Zaira Fadila dengan NIM 2310257 Prodi PGSD. Hari ini saya akan membuat video mengenai teori bahasa menurut para ahli dalam rangka UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Trilogi. Yuk disimak videonya. Perkembangan bahasa menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. Perkembangan anak secara umum dan perkembangan bahasa awal anak berkaitan erat dengan kegiatan anak, objek, dan kejadian yang mereka alami seperti menyentuh, mendengar, melihat, merasa, dan mencium. Jean Piaget menyusun tahapan perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah sensor motorik, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, bayi menggunakan kemampuan respon dan motor untuk memahami dunia. Berawal dari refleks dan berakhir dengan kombinasi kompleks dari kemampuan sensori motor. Yang kedua ada tahap praoperasional. Dari usia 2-7 tahun, tahap ini anak mempunyai gambaran mental dan mampu untuk berpura-pura. Anak mulai menggunakan simbol. Yang ketiga ada tahap konkret operasional, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi dari jumlah, luas, volume, dan orientasi. Yang keempat ada tahap formal operasional, usia 12 tahun ke atas. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Teori perkembangan bahasa menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, bahasa dan berpikir mula-mula terjadi secara sendiri-sendiri, kemudian bertemu dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, perkembangan bahasa tidak ada hubungannya dengan batasan umur karena konsep bahasa dipengaruhi oleh kognisi yang diperoleh dari lingkungan. Gangguan dan hambatan pada perkembangan bahasa anak usia 0-13 tahun. Gangguan perkembangan bicara dan bahasa terjadi pada anak usia dini yang disebabkan oleh terdapat gangguan pada saraf otak. Contohnya terdapat gangguan mental ataupun gangguan yang spesifik lainnya. Yang kedua, penderita autisme. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan dan perkembangan secara umum. Dan yang terakhir, kurangnya stimulasi bicara pada anak. Selanjutnya, cara mengoptimalkan perkembangan bahasa anak usia 0-13 tahun. Yang pertama, orang tua atau pengasuh melakukan dan memperhatikan perkembangan anak walaupun anak sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, anak sering diajak berbicara dan berkomunikasi. Kegiatan ini dapat dimulai sejak masa bayi. Yang ketiga, meningkatkan kosakata pada anak dapat dengan cara membacakan cerita ataupun dongeng. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangan bahasa pada anak usia dini sangat penting karena dengan berbagai bahasa sebagai dasar kemampuan seorang anak akan dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan yang lain. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap. Ada 3 tahap perkembangan anak. Yang pertama ada tahap pralinguistik, yang kedua ada tahap 2 kata, yang terakhir ada tahap banyak kata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa, yang pertama ada kognisi, yang kedua ada pola komunikasi dalam keluarga, yang ketiga ada jumlah anak, yang keempat ada posisi urutan kelahiran, yang terakhir ada kedewibahasaan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.